Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusis salam al-mutafarridu bil azamati wal baqa'i wad dawam al-munazzahu minan naqais wal uyubi wa musyabahatil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katsirul ata'i wal in'am. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil dhalam wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam wal aqwam, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa matta'ana wa iyyakum bis-sihhati wal 'afiyah. Para ikhwah, para jamaah Masjid Nurul Ansar rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul kembali di tempat yang mubarak ini, di majelis ilmu yang mubarak insyaallah, dalam rangka kita tafaqquh fiddin, berupaya untuk memahami atau menambah pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu bid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia diberikan pemahaman tentang urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamati kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal ikhwatu fillah, tema kajian kita kesempatan malam ini adalah meneladani para nabi dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup. Meneladani para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menghadapi cobaan atau ujian hidup. Tapi jamaah sekalian, sudah sunnatullah
semua manusia mesti menghadapi cobaan hidup tanpa pandang bulu. Siapapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali manusia-manusia terbaik, orang-orang pilihan, al-mustafaun al-akhyar, para anbiya war rusul, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan alhamdulillah, beruntungnya kita jamaah sekalian, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang beriman. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang beriman, alhamdulillah kita punya teladan, yaitu mereka-mereka ini, para nabi dan rasul, dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama jamaah sekalian, ketika kita diuji dengan anak yang durhaka, anak kita susah diatur, ya bandelnya setengah mati, bahkan kerap kali menyusahkan orang tuanya. Berbagai macam kenakalan remaja ia lakukan. Ya, alih-alih membahagiakan orang tuanya, ini malah menyusahkan orang tuanya. Ketika kita diuji jamaah sekalian dengan keadaan seperti ini, anak yang durhaka, kita punya teladan Nabi Nuh alaihi salam. Kita punya teladan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana putra beliau Kan'an adalah anak yang durhaka. Susah diatur, tidak nurut apa kata orang tua. Padahal jelas-jelas orang tuanya menyuruh kepada kebaikan. Tapi begitulah jamaah sekalian, sedurhaka-durhakanya anak, dia tetap darah daging kita. Orang tua pasti begitu menyayangi anaknya, mengasihinya, dan ingin hidupnya selamat. Begitu juga yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau sibuk berdakwah, mendakwakan tauhid, karena memang itu tugas beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau terus berusaha untuk merangkul sang anak. Bahkan di saat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keputusannya untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang kafir, Nabi Nuh alaihi salam tetap berusaha untuk menyelamatkan putranya. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin wala takum ma'al kafirin. Di surat Hud, ya, kita bisa baca di surat Hud ayat 42, ya, mulai dari 42. Wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, irkam ma'ana, ayat 42 dan seterusnya, surat Hud. Ikutlah di atas bahtera bersama kami. Wala takum ma'al kafirin,
dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nah, inilah jamaah sekalian, kita orang tua ya selalu mengajak anak kita ikut menumpang di atas bahtera penyelamat, Safinatun Nuh, yang akan menyelamatkan dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Ini kewajiban orang tua, terus mengajak, merangkul anaknya. Ya. Apatah lagi kita punya PR besar di zaman dan di era sekarang ini, ya, bahayanya gadget, HP yang ada di tangan anak-anak kita, yang arusnya sudah tidak bisa lagi kita bendung. Ya. Maka orang tua harus selalu mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikut bersama kami di atas bahtera penyelamat, dan jangan sekali-kali engkau bersama orang-orang kafir. Jangan bersama orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir berusaha untuk menghancurkan anak-anak kita. Ya. Dan mereka sudah berhasil. Kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi di luar sana, yang menimpa sebagian anak-anak kaum muslimin, ya, yang masih bocah, ya, tapi gaya berpacarannya naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada yang sudah terang-terangan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tidak malu-malu lagi untuk memviralkannya, mempertontonkannya. Maka kita orang tua jamaah sekalian terus mengajak anak kita, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang kafir. Diingatkan bahayanya tipu daya dan juga makar orang-orang kafir untuk menjerumuskan putra-putri kita ke lembah kebinasaan. Tapi begitulah jamaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam, ya, sebagai seorang ayah, ya, panggilan nurani seorang ayah yang ingin anaknya selamat hanya sebatas bisa menyampaikan dan mengajak dan menyeru kepada kebaikan. Ya. Anak karena bersama orang-orang kafir, ini bahayanya. Ya. Lingkungan, teman-teman yang jahat, yang bisa membentuk anak itu menjadi anak yang ikut jahat. Dengan logikanya dia mengatakan di ayat selanjutnya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Pakai akal. Aku akan berlindung kepada gunung ini yang akan melindungi aku dari banjir bandang atau banjir bah. Ya. Pakai akal. Wah, kalau airnya segini, ya dia naik di atas gunung segini, ya bisa selamat. Itu akal, logika. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat pada hari ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diselamatkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Ini wahyu. Akal, ya, mau dibenturkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai akal nih, kalau naik ke gunung selamat. Belum tentu. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah mengatakan tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya
Nuh dan anaknya dibatasi oleh al-mauj, gelombang besar. Fakana minal mughraqin, dan ia pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Sudah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kita orang tua, ya, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan mengerti ajaran yang hak, teruslah membina, teruslah mendidik, mentarbiyah anak-anak kita dengan pengaruh-pengaruh buruk, teman-temannya, lingkungannya, demikian juga ya gadget ini. Tapi tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai logika. Iya, anak saya sudah besar, bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak apa-apa dia keluar, mengenal dunia luar, ya, diajak oleh lawan jenisnya, ya. Ya. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Itu sering orang tua seperti itu. Pakai logika. Ya. Membenturkan dengan wahyu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ jamaah sekalian, setelah surutnya air, karena sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumannya, Nabi Nuh, ya, panggilan nurani seorang ayah, masih berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu min ahli. Dia, ya Allah, keluargaku. Jadi mudah-mudahan masih ada, ya, pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini dari keluarga Nabi, mungkin diberikan keringanan, ya, masih bisa diselamatkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna bni min ahli, sungguhnya anakku dari keluarga. Allah mengatakan sungguhnya anakku dari keluargaku, kata Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan lagi keluargamu, wahai Nuh. Sungguhnya perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Artinya secara nasab iya, tapi hakikat, ya, keluarga yang sesungguhnya yang diikat dengan ikatan iman dan aqidah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, teladan kita kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang durhaka, dengan anak yang susah diatur, yang bad boy, ya, yang bandelnya setengah mati, terus berusaha bersabar, berusaha mendidiknya, ya, sambil berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jika kita diuji dengan tidak akur sama orang tua kita, kalau tadi dengan anak, ya, kita diuji oleh Allah dengan tidak akur, berselisih paham dengan orang tua. Dan berapa banyak itu di masyarakat jamaah sekalian. Ya, anak tidak akur dengan orang tuanya sendiri, iya kan? Iya, malah bermusuh-musuhan dengan orang tuanya sendiri. Bahkan ada anak yang tega melaporkan orang tuanya sendiri ke polisi, mempidanakan, menyeret orang tuanya ke meja hijau, ya, menuntut, ya, berapa miliar itu yang dituntut itu, ibunya sudah tua, jompo, sudah duduk di atas kursi roda, harus mondar-mandir pengadilan karena memenuhi panggilan persidangan. Gara-gara apa jamaah biasanya? Gara-gara, ya, harta. Nah, jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak akur dengan orang tua kita, berselisih paham dengan orang tua kita, kita punya teladan, yaitu Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
berselisih paham dengan orang tuanya. Karena beliau adalah seorang nabi rasul, harus mendakwakan tauhid. Harus, karena memang itu misi beliau diutus. Menghadapi orang tuanya sendiri yang membuat berhala, Azar. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di satu sisi sebagai seorang nabi harus tegas. Beliau harus tetap menyampaikan tauhid dan berlepas diri dari kaumnya termasuk ayahnya dengan tegas, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ya. Dan beliau memang teladan dalam masalah ini, jamaah, berpegang teguh dengan prinsip. Inilah yang orang sekarang bilang integritas. Ya, kita harus menjaga integritas. Artinya konsisten. Walaupun itu harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, ini tauhid harus disampaikan. Dan pernyataan sikap yang tegas, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh pada diri kalian atau untuk kalian telah terdapat suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka, Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata, Ibrahim dan kaumnya yang beriman berkata, kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan jelas permusuhan antara kami dan kalian, wahai kaum musyrikin, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-ayah dan seterusnya dari ayat 4 surat Al-Mumtahanah. Beliau menjadi contoh teladan dalam berpegang teguh dengan prinsip mendakwakan tauhid, walaupun harus berhadapan dengan sang ayah. Tapi jamaah sekalian, ikhwafillah, sebagai seorang anak, ya, beliau tetap berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kafir, musyrik. Si anak tidak boleh menaati dan mematuhi perintah orang tuanya kalau mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kemungkaran. Tapi ini tidak memutuskan kewajiban anak untuk tetap birrul walidain. Dan ini ditunjukkan oleh Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Beliau tetap menghormati orang tua, bahkan selalu mendoakan orang tuanya. Sampai-sampai beliau, ya, terus mendoakan sang ayah, padahal sudah jelas ayahnya ini mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Saking sayangnya beliau kepada sang ayah dan menginginkan ayahnya selamat, walaupun beliau diusir dan diancam akan dirajam kalau tidak mau berhenti mendakwakan tauhid. La arjumannaka wahjurni maliya, sungguh aku akan merajammu wahai Ibrahim, maka pergilah, tinggalkan aku untuk beberapa waktu yang lama. Ini di surat Maryam, kisahnya yang ada di surat Maryam. Tapi Ibrahim, jamaah sekalian, ya, ini kita diuji dengan berselisih paham dengan orang tua, tidak cocok dengan orang tua. Seorang anak tetap menginginkan
mendambakan orang tuanya mendapatkan hidayah. Dan inilah puncak ya baktinya seorang anak kepada orang tuanya, menginginkan ayahnya, ibunya, orang tuanya mendapatkan hidayah dan tidak ingin mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim akan pergi karena diusir oleh ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu wahai ayah. Ya. Ini sebelum beliau tahu bahwa memohonkan istighfar kepada orang yang sudah jelas mati di atas kekafiran nanti dan kesyirikan itu tidak diperbolehkan. Ya. Beliau dia masalah yang teladan kita dalam berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Kita insya Allah orang tua kita muslim dan sebagian masih menjalankan banyak syariat Islam. Mereka masih sholat walaupun mungkin sholatnya ya ada yang bolong-bolong, ada yang dikerjakan, ada yang tidak ya, tapi masih muslim, cuma mungkin melakukan beberapa pelanggaran syariat. Maka tentu lebih pantas untuk kemudian seorang anak ini berbakti kepada orang tuanya, bersabar, ia terus mendakwahi orang tuanya, mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau adalah teladan kita. Ya. Hebati fillah, a'azzakumullah. Yang ketiga, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlambat mendapatkan buah hati, momongan. Ya. Ya, biasa seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah lama menikah, ya, tapi terlambat punya momongan. Ya. Apalagi mertua biasanya sudah mendesak, kapan? Ya pengen nimang cucu. Ya. Kita punya teladan, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Yang lama sekali beliau mendambakan kehadiran ya buah hati di tengah-tengah keluarga beliau, ya, merindukan suara tangisan bayi, ya. Tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ujian buat beliau. Ya. Namun hebatnya beliau tidak pernah berhenti berdoa. Padahal sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan itu bisa dikatakan hampir mustahil. Di awal surat Maryam kalau kita baca, Nabi Zakaria mengatakan, inni wahanal azmu minni, tulang-tulangku sudah lemah. Ini beliau sudah tua, sudah udzur sebenarnya untuk memiliki keturunan. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah dipenuhi uban. Ya. Belum lagi istri beliau, wa kanat imra'ati aqira, istriku mandul. Nah, ini secara hitung-hitungan medis sudah ya bisa dipastikan tidak bisa punya keturunan. Ya. Tapi apa prinsip beliau jamaah sekalian? Beliau mengatakan, walan akun bi du'a ya rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa untuk selalu berdoa kepada Rabbku.
Hari ini minta, belum dikasih, sabar, besok minta lagi. Belum dikasih, minta lagi. Belum dikasih, minta lagi. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa. Makanya inilah dijadikan oleh ulama kita, ya masalahnya salah satu adab dalam berdoa, al-ilhah. Al-ilhah. Terus menerus meminta. Tidak jemu, tidak bosan. Iya. Hari ini kita tidak dapatkan apa yang kita mohonkan, besok kita minta lagi. Besok belum dapat mungkin, minta lagi, minta terus. Dan secara khusus beliau berdoa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Ya, untuk doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ya, 89. Ini doanya bagi orang-orang yang sudah lama mendambakan kehadiran buah hati dalam pernikahan mereka, ya. Baca doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni farda. Wahai Rabbku, jangan biarkan aku hidup sebatang kara. Wa anta khairul warisi. Dan engkau adalah sebaik-baik yang mewariskan. Ya. Beliau tidak putus asa jamaah sekalian. Terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama kemudian Allah mengatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami ijabah doanya Zakaria dan kami anugerahkan ia Yahya, seorang anak Yahya. Ya. Wa aslahna lahu zawja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan istrinya yang tadinya mandul, tidak bisa punya keturunan, diperbaiki rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan hikmahnya. Ini rahim makhluk yang ia ciptakan, wanita, ya, bisa tidak untuk hamil. Ya. Ovum atau sel telurnya ini bisa tidak membuahi sperma laki-laki. Allah yang mengatur. Yang tadinya tidak bisa, wa aslahna lahu zawja. Kami perbaiki kondisi rahimnya. Ya. Ada juga penafsiran yang lain bahwa tadinya istri beliau ini tawilul lisan. Tawilul lisan artinya ya lisannya tidak terjaga. Ya. Tapi sesudah itu kejadian itu Allah perbaiki akhlak dari istrinya. Jadi kita sudah punya teladan jamaah sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan terlambat untuk mendapatkan momongan. Hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jika berikutnya yang keempat, jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, Allah menguji kita dengan penyakit yang berat. Ya, dan berapa banyak. Dan saat ini ada beberapa saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang berat. Maka kita sudah punya teladan, yaitu Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Yang insya Allah tidak asing lagi kisahnya. Ya, begitu kronisnya dan bahayanya penyakit beliau sampai menggerogoti seluruh tubuh beliau. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang kisah beliau, tidak ada bagian tubuh beliau walau hanya seperti lubang jarum
melainkan penyakit itu menggerogotinya. Ya. Illa qalbuhu, kecuali hati beliau. Ya. Yang dipakai terus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karib kerabat beliau, baik kerabat dekat maupun jauh, itu sudah menjauh dari beliau. Kecuali istri beliau yang sangat setia. Ya. Istri beliau yang sangat setia mendampingi beliau sekitar 18 tahun. Ya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang berat ini. Tapi sang istri begitu setia mendampingi sang suami, merawat sang suami, bahkan berkorban dengan hartanya untuk membiayai pengobatan Nabi Ayub. Jadi salah kalau kemudian ada sebagian yang menyebutkan dalam ceritanya istri beliau termasuk yang meninggalkan beliau. Itu tidak benar. Istri beliau sangat setia merawat Nabi Ayub. Bahkan ia menjual perhiasan-perhiasannya demi pengobatan sang suami. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, dofair. Dofair itu artinya rambut beliau, istri beliau itu dikepang, ya, dikuncir. Nah, biasanya ada ikatan-ikatannya. Ikat-ikat rambutnya itu dijual oleh sang istri untuk membiayai pengobatan Nabi Ayub. 18 tahun. Ya. Bersabar. Ya. Nah, bukan kemudian seperti sebagian perempuan di zaman sekarang ini, ya, hanya siap hidup senang dengan suaminya. Ya, ada uang, ya, abang sayang. Tidak ada uang, abang, ya, ditendang. Ya. Istri beliau begitu setia mendampingi Nabi Ayub. Hingga setelah berbagai ikhtiar beliau lewati dan dibarengi dengan doa. Dan inilah kekuatan doa, sama seperti Nabi Zakaria tadi. Beliau berdoa yang juga diabadikan Allah Subhanahu wa taala, sama di surat Al-Anbiya untuk kisah Nabi Ayub ini di ayat ke-83. Ya, 83. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa oleh mudarat, yaitu penyakit yang berat ini, ya Allah. Dan Engkau adalah Arhamur Rahimin, yang bertawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Engkau adalah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Arhamur Rahimin. Ada juga doa beliau satunya lagi di surat Shad. Ada juga doa beliau di surat Shad ayat kisah Nabi Ayub ayat 41. Jadi saudaraku yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, apalagi kalau penyakitnya berat, ya, kita berikhtiar dengan membaca doa Nabi Ayub ini. Ya. Tadi di Al-Anbiya, ya, ayat berapa tadi? 89. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kemudian di surat Shad
Ya, di surat Shad ayat 41. Anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Shad ayat 41. Anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Aku diganggu oleh syaitan. Jadi penyakit-penyakit yang berat itu jamaah biasa juga ya, adalah gangguan syaitan atau jin. Ya. Makanya banyak orang yang ya setelah didiagnosa oleh dokter ya angkat tangan. Oh, ini susah disembuhkan dari tinjauan medis. Nah, ini bisa jadi gangguan dari syaitan. Dan ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tabahkah si hamba ini, seberapa sabarkah dia menghadapi ujian ini? Apakah dia berpaling kepada selain Allah, memohon kesembuhan? Ya. Ini Nabi Ayub mengatakan di Shad 41, Anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Aku diganggu oleh syaitan dengan penyakit dan bencana. Ya. Terus wafila ikhtiar, doa, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Nabi Ibrahim. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Dan tidak lama jamaah sekalian, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya. Ketika melihat bahwa Nabi Ayub ini begitu tabah, begitu sabar dan tidak berpaling kepada selain Allah dalam berikhtiar memohon kesembuhan, maka ayat berikutnya ayat 42 Allah turunkan obatnya. Urqud birijlik, hentakkan kakimu. Ya, hentakkan kakimu. Hadza muktasalun baridu wasyarab. Maka akan keluar air, ya, dan air ini bisa untuk mandi dan sebagiannya untuk minum. Ya, sebagai pengobatannya. Nah, ini buah dari kesabaran beliau dan ikhtiar beliau serta terus-menerus berdoa tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ujian berat, penyakit yang berat. Ya. Ahibati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan tidak lengkap tentu saja jika kita tidak menjadikan teladan dalam menghadapi ujian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujian beliau ya bukanlah ujian yang ringan ya Mas. Ya. Mungkin beliau tidak diuji dengan ujian-ujian nabi-nabi yang disebutkan tadi. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali ujian. Ya. Apakah dalam peperangan beliau menang terus? Ya. Ya masalahnya kan tidak. Pernah beliau kalah. Ya, dan kekalahan yang cukup fatal. Kita runut beberapa peristiwa sirah nabawiyah tentang ujian beliau. Beliau diuji, dikejar-kejar musuh saat hijrah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ingin dibunuh. Kaum kafir Quraisy sudah menyewa para pembunuh bayaran profesional untuk menghabisi beliau. Ya. Terpaksa beliau menempuh jalan yang langka yang tidak biasa dilewati orang dan menyewa seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraid. Ya. Diuji oleh Allah SWT dan kejar-kejar musuh dan ingin dibunuh saat hijrah. Sampai di Madinah, alhamdulillah dengan selamat, disambut kaum Ansar. Mulai beliau mentarbiyah para sahabat, membangun Masjid Quba, ya, mendakwahi mereka, membimbing mereka.
hingga kemudian memiliki kekuatan. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan-peperangan. Perang Badar, perang Uhud. Bahkan perang Uhud ini kita tahu sendiri bagaimana beliau diuji dengan ya, hampir-hampir kalah dan hampir musnah kaum muslimin. Ya. Sampai pelipis beliau berdarah, sobek, gigi beliau copot tanggal, ya. Dan banyak sekali sahabat-sahabat beliau, termasuk paman beliau yang sangat beliau kasihi, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga menjadi korban dalam perang Uhud, menjadi syuhada Uhud. Ujian ya masalahnya, ya. Kalah dalam perang, ya. Banyak para sahabat yang meninggal dunia syuhada, ujian, ya. Ujian dalam perang-perang berikutnya, perang Khandaq, perang Ahzab, ya. Banyak sekali dalam sejarah. Ya, memang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada beliau pada Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah. Tapi itu sesudah apa? Jamaah sekalian, proses panjang ujian-ujian yang beliau lewati. Maka kita sudah punya tauladan, punya contoh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian, ikhwah fillah, saat menghadapi ujian-ujian berat dalam kehidupan kita. Maka semoga dengan kita mempelajari kisah-kisah mereka dan terutama sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu dengan salah satu dari sekian ujian-ujian tadi, ya, kita bisa juga mendapatkan solusinya sama seperti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia pilihannya. Inilah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini, meneladani para anbiya dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa senantiasa istiqomah meniti as-siratul mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.